Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, para kiai, para satri, para hujaj, siapa saja yang telah membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa ada dalam kajembaran rahmaniyahnya Allah Azza wa Jalla. Ibu, Bapak, ikhwan dan akhwat, mari di pagi hari yang mulia ini kita niat tabaruk mengambil keberkahan dari guru mursyid kita dengan mendengarkan bimbingan beliau di dalam kitabnya Fadailus Syuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil wal musil ilallah as-sayyid asy-syekh Muhammad Abdul Ghaz Saifullah Masrur qaddasallahu sirrah. Idza kana al-qalbu, apabila hati itu hayyan, hidup, binuri tauhidi, dengan cahaya tauhid, wal ma'rifati, dan ma'rifat. Apabila hati seorang manusia itu hidup, hidupnya hati itu dengan cahaya tauhid dan cahaya ma'rifat, alamahu ma yujibu syaqawatahu, maka hati itu dapat merasakan sesuatu yang menyebabkan kecelakaannya, menyebabkan dia celaka di dunia ataupun di akhirat, sehingga ketika dia merasakan hal tersebut, dia menjauhi perkara yang dapat menyebabkan ia celaka di dunia dan di akhirat, atau merasa sakit, merasa tidak nyaman ketika melakukan perbuatan yang membuat dia celaka di dunia ataupun di akhirat. Atau sederhananya ketika maksiat kepada Allah, maka tidak nyaman hatinya. Kemudian wa afrohahu mayujibu sa'adatahu, sebaliknya apabila hati itu hidup, maka hati itu dapat merasakan kesenangan, kebahagiaan ketika melakukan sesuatu yang membuat dia bahagia di dunia ataupun di akhirat, atau sederhananya adalah melaksanakan ibadah. Ini keterangan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Siapa yang ketika melakukan kebaikan ia merasa senang, dan juga ketika melakukan keburukan atau kemaksiatan ia merasa bersedih, maka fahuwa mu'minun. Ini adalah ciri tanda orang mukmin, ciri tanda orang yang hatinya hidup. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahasa yang begitu singkat dari Hadratus Syekh, penggalan dari penjelasan beliau mengenai makna huruf dal, yang mana beliau artikan dal itu sebagai az-zauq daripada bulan Dzulqa'dah ini, singkat tetapi begitu dalam, yaitu sebagaimana manusia memiliki indera pengecap, indera perasa yang biasanya identik dengan lidah. Lidah itu bisa merasakan mana yang manis, mana yang pahit, mana yang asin, dan seterusnya. Apabila dalam keadaan sehat tentunya. Tetapi lidah ketika ia sakit tentu tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang pahit. Semua terasa pahit di lidahnya jika lidah itu dalam keadaan sakit. Atau juga sebetulnya bukan hanya lidah yang mampu merasa, badan juga bisa merasakan. Kadang kita terasa panas, terasa dingin, terasa sejuk, kemampuan merasa. Maka sebagaimana indera perasa atau pengecap itu ada kita dapati pada jasad kita secara lahiriah, atau istilahnya adzauq al-hawasi, yaitu perasaan yang didapati oleh panca indera, begitu pula ruh manusia sesungguhnya bisa merasakan berbagai macam rasa itu, atau istilahnya adzauq ar-ruhi, yaitu perasaan ruhani, perasaan batiniah. Hadratus Syekh
tadi merujuk kepada sabda Nabi bahwa tanda hidupnya hati sebagaimana jasad tadi, lidah apabila sehat bisa merasakan manis dan pahit. Badan, jasad seorang manusia apabila hidup, jika dicubit atau dipukul tentu merasakan sakit. Tetapi jika jasad manusia sudah mati, ditinggalkan oleh ruhnya, tentu tidak bisa merasakan apa-apa. Begitu pula perumpamaan hati manusia. Apabila hati manusia itu hidup, maka bisa merasakan berbagai rasa ruhani. Sebagaimana jika hatinya mati, dia tidak bisa merasakan berbagai macam rasa ruhani tersebut. Yang oleh Nabi dikatakan bahwa semestinya orang mukmin itu apabila melakukan kebaikan pasti di dalam hati terdalamnya timbul perasaan senang. Walaupun nanti rasa senangnya itu berbeda-beda. Orang awam biasanya senang karena bisa melakukan taat. Jadi timbul rasa sombong di dalam hatinya. Kemudian seperti kita dibimbing oleh guru mursyid di bulan Ramadan lalu ada keterangan bahwa latufrih kato'ah li'annaha barozat min indika. Jangan kamu merasa senang ketika melakukan taat karena merasa bisa. Karena merasa ketaatan itu timbul lahir dari kemampuan kamu. Karena sebab ilmumu, karena sebab kekuatanmu. Tetapi wafrah biha. Rasakanlah senang, senanglah bisa melakukan taat karena apa? Li'annaha barozat min indillah. Karena taat itu merupakan rahmat Allah. Ciri bahwa kita manusia yang dimuliakan, yang dipilih oleh Allah. Sehingga kita senang karena sebab melihat rahmat Allah. Bukan melihat kemampuan atau kekuatan kita ketika melakukan ibadah. Ada juga seperti guru mursyid dan al-kamilin, orang-orang, para wali yang telah sempurna derajat keimanannya. Mereka itu hanya merasa senang billahi, hanya dengan Allah saja. Tidak senang, tidak melihat taatnya, tidak melihat yang lainnya yang ia lihat, hanya Allah saja. Inilah ciri hati yang hidup adalah merasakan kebahagiaan ketika melakukan ibadah. Maka sebaliknya, ciri hati yang mati, kata Ibnu Athaillah, adalah sebaliknya, yaitu tidak merasa sedih ketika tertinggal melakukan ketaatan. Orang lain bisa zikir, orang lain bisa khidmat, orang lain bisa manakib dan lain sebagainya. Tetapi ia tidak merasa bersedih. Tertinggal segala macam kebaikan. Ia tidak merasakan tidak ada rasa penyesalan ketika tertinggal dari melakukan suatu kebaikan. Tidak berzikir, ia biasa saja. Tidak ada rasa bersedih di dalam hatinya. Tidak khidmat kepada guru mursyid, dia biasa saja. Bahkan lama tidak bertemu guru mursyid, dia biasa saja. Ini adalah ciri hati yang mati. Sebaliknya, hati yang hidup, sebagaimana ia merasakan bahagia ketika melakukan kebaikan, ia juga merasakan kesedihan ketika dengan takdir Allah semuanya tentu pada satu waktu barangkali kita masih seringkali tergoda oleh hawa nafsu. Kita terbujuk oleh hawa nafsu kita sehingga kita terjerumus ke dalam kesalahan. Ketika melakukan kesalahan itu sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah atau ketika melakukan maksiat, orang mukmin tentu merasakan sedih di dalam hatinya. Sebagaimana perasaan Syekh Abdul Qadir di dalam bait yang kita baca, "Dzunubi kamaujil bahri bal hiya aktaru, kamitsal jibali syami bal hiya akbaru." Ia merasa dosanya itu seperti buih ombak di lautan, bahkan lebih banyak. Seperti setinggi gunung Syam, bahkan lebih tinggi. Ini hanya ungkapan rasa saja.
tidak menggambarkan yang sesungguhnya. Bahwa orang yang hatinya hidup, itu di hadapan Allah selalu merasa hina. Bukan sebaliknya. Tidak seperti iblis. Di hadapan Allah saja, ia berani berkata, ana khairu minhu. Aku lebih baik darinya. Inilah orang apabila hatinya telah mati, maka tadi ia tidak merasakan kebahagiaan ketika melakukan ibadah, sebagaimana ia tidak merasa sedih ketika melakukan maksiat, bahkan bangga dengan maksiat yang dilakukannya. Betapa banyak yang hari ini kita lihat tanpa mencela pelakunya. Yang kita cela adalah perbuatannya. Betapa banyak orang-orang yang saat ini dengan bangganya memamerkan kemaksiatan yang ia lakukan di sosial media. Ia tampakkan kemaksiatan yang sedang ia lakukan. Maka menurut sebagian ulama, ketika kita sudah berada di zaman seperti sekarang, di mana orang tidak malu lagi melakukan maksiat kepada Allah, maka semestinya orang yang beribadah, orang yang taat tidak menyembunyikan ibadahnya. Barangkali itu diantara sir mengapa Hadratus Syekh akhir-akhir ini sering mengadakan manakib akbar di tempat-tempat umum, di tempat-tempat publik, ya, untuk menunjukkan sebagaimana orang-orang saat ini tidak malu melakukan maksiat karena sebab hatinya tadi telah mati. Kita semestinya lebih tidak malu. Mesti kita berani, percaya diri, menampakkan ibadah kita. Bukan untuk karena sombong tadi, tetapi tadi untuk mengajak orang-orang yang tadi yang telah mati hatinya supaya menyadari bahwa ibadah itu nikmat. Aslu dzikri at-talazzuz wal halawah. Pokok daripada zikir, kata Hadratus Syekh, adalah talazud, lezat dan halawah dan manis. Jika kita sudah merasakan rasa manisnya zikir itu, itulah tanda bahwa hati kita telah hidup. Dan jika kita sudah merasakan manisnya zikir, tentu orang mau berkata apapun, mengomentari apa saja mengenai amaliyah kita, mengenai guru mursyid kita, jika kita sudah merasakan manisnya, sudah mendapatkan rasanya, tentu kita tidak akan meninggalkannya. Sebagaimana para sahabat Nabi, ketika sudah merasakan manisnya iman, meskipun ia disiksa, mereka disiksa oleh kaum kafir Quraisy, mereka tidak rela meninggalkan keimanannya. Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah, inilah bahwa ciri hati yang hidup adalah merasakan kebahagiaan ketika melakukan taat, merasa sedih ketika melakukan maksiat, dan juga sebaliknya ciri hati yang mati adalah yang pertama tidak merasa sedih ketika melakukan tertinggal taat, ketika meninggalkan ketaatan, dan justru merasa senang ketika melakukan kemaksiatan. Dan ciri yang ketiga adalah karena sebab hatinya telah mati itu tadi, orang-orang yang hatinya mati lebih senang berkumpul dengan ahli maksiat, dengan ahli ghaflah, orang-orang yang hatinya lupa kepada Allah, dibandingkan berkumpul dengan ahli taat. Nah, maka inilah kata Ibnu Athaillah, inilah 3 ciri hati yang mati, sebagaimana 3 ciri hati yang hidup tadi. Dan lantas apa yang membuat hati itu hidup? Kata Ibnu Athaillah, yang membuat hati hidup yang pertama az-zuhdu fid dunya, yaitu hati kita tidak terpaut dengan dunia, tetapi badan kita tetap berhubungan dengan dunia. Hanya saja hati kita senantiasa ingat kepada Allah. Inilah yang menyebabkan hati hidup az-zuhdu fid dunya. Dunia itu tidak dimasukkan ke dalam hati kita. Kalau kita tidak mendapatkan talqin dzikir, tentu sangat sulit untuk membuang dunia dari dalam hati. Jangankan belum talqin, sudah talqin saja terkadang dunia itu masih bisa masuk ke dalam hati. Memang ajaib. Manusia itu ajaib. Apa?
dunia yang sebegitu besar bisa masuk ke dalam hati. Ya. Di dalam hati ada gambaran kenikmatan dunia, segala harta benda duniawi. Padahal seringkali yang dipikirkan di dalam hatinya itu belum ada pada di tangannya, tetapi sudah masuk ke dalam hatinya. Inilah bahayanya dunia jika kita tidak dibimbing oleh guru mursyid. Tetapi jika sudah dibimbing, ad-dunya khadimuka wa anta khadimul maula. Jadikan dunia itu pelayan kita untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Sedangkan kita tetap menjadi khadimul maula, pelayan Allah Azza wa Jalla, walaupun badan kita bekerja mencari dunia, tetapi hati kita senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama yang menjadi sebab hidupnya hati. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, adalah al-istighal bidzikrillah. Senantiasa kita menyibukkan lisan dan hati kita untuk berzikir kepada Allah. Inilah apa penyebab untuk hidupnya hati. Bahwa di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, kita senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, yang terakhir, sesuatu yang dapat menghidupkan hati manusia yang sudah mati adalah al-mujalasah atau as-suhbah ma'a auliyaillah. Kita kumpul, duduk bersama, berguru kepada wali Allah. Inilah dengan guru mursyid khususnya. Hati yang mati dihidupkan kembali dengan 5 huruf ta, lam, kof, ya, nun, talqin. Maka sabda Hadratus Syekh, talqin itu membangunkan yang tidur, menghidupkan yang mati. Setelah itu tidak tidur lagi, tidak mati lagi. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Sekali lagi kami aturkan banyak terima kasih kepada Bunda Haya, kepada Kiai Imam, para wakil talqin semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa dijadikan murid-murid yang istiqomah, dijaga hati kita oleh Hadratus Syekh untuk senantiasa hidup ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.